bersyukur kita boleh memasuki hari yang baru. Biarlah sepanjang hari ini kita mohon pimpinan Tuhan. Kita menyerahkan semua aktivitas ke dalam tangan Tuhan. Kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk nafas yang sampai hari ini kami boleh nikmati. Terima kasih untuk kesehatan yang baik yang Kau berikan buat kami. Biarlah Tuhan segala yang baik yang Kau berikan buat kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menghormati Engkau. Tuhan, kami percaya di saat kami memuliakan Engkau, di saat kami meninggikan Engkau, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang putus asa sekarang Tuhan boleh dikembalikan, dipulihkan kembali Tuhan, mempunyai pengharapan yaitu di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat pujian kami hanya kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ajar
saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Doa saya bahwa Anda selalu sehat dalam kasih dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana kita sebagai orang percaya mendapatkan pemulihan dalam pergumulan hidup kita. Apakah pergumulan itu bisa saja ekonomi saudara, pekerjaan saudara, hubungan suami istri, hubungan antara anak, hubungan antara teman, dan hal-hal lainnya. Saya tahu bahwa segala sesuatu dalam masalah harus dipulihkan. Dan yang sanggup melakukan pemulihan adalah Tuhan kita Yesus Kristus beserta respon kita orang percaya dalam menghadapinya. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara terkasih membaca Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, lewat." Lalu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara yang terkasih, mukjizat ini adalah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang buta. Di ayatnya yang lain dikatakan dia bernama Bartimeus. Saudara, apakah dia sudah pernah mendengar tentang Yesus atau belum? Tetapi sepertinya dia sudah pernah mendengar kisah tentang Yesus. Bahwa Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan, mengadakan mukjizat bagi banyak orang. Itu terlihat ketika ada orang ribut-ribut, dia bertanya, "Apakah itu?" Dan orang menjawab, "Yesus dari Nazaret lewat." Seketika itu juga orang buta ini berjalan, bukan hanya berjalan, namun berlari sambil berteriak, "Yesus!" Saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita juga menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup ini. Hal pertama yang dilakukan oleh orang buta ini adalah dia berseru kepada Yesus. Dalam ayatnya yang lain dikatakan, "Cried out," berseru dengan suara keras. Saudara, mungkin saat ini suara Anda sudah tidak lagi terdengar. Kenapa? Serak habis atau saudara sudah lelah berbicara. Saudara, Yesus melihat kesungguhan hati kita dalam meminta pertolongan kepadanya. Saudara ingat kisah tentang Hana, istri dari Elkana yang merindukan seorang anak. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati Hana, sekalipun dia tidak bersuara, namun hatinya cried out kepada Tuhan. Saudara, andalkan Tuhan Yesus dalam segala keadaan kita. Karena apa saudara? Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia." Memang pertolongan kita datangnya dari sesama kita, dari orang lain di sekeliling kita. Namun Tuhan yang menggerakkan supaya mereka menolong kita. Jadi pastikan bahwa sepanjang kehidupan Anda selalu mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam segala kondisi kita. Pemulihan demi pemulihan yang kita rindukan, saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong dalam setiap pergumulan kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menerima pemulihan daripada Tuhan adalah cried out.
datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, dan jadikan Dia satu-satunya penolong andalan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, hal yang kedua, ketika Yesus mendengar, saudara masih ingat Yakobus pernah berkata bahwa doa orang benar bidal dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan mendengar teriakan kita, saya sangat percaya. Tuhan mendengar ratapan kita, jeritan tangis kita. Dan Yesus berkata, datang kepadaku. Apa yang ditanyakan? Apa yang kau kehendaki? Wahai Bartimeus. Saudara, Bartimeus mengatakan, aku ingin melihat. Saudara yang terkasih, ketika Yesus mendengar setiap doa saudara, dan Yesus bertanya kepada saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Itu sebabnya kita mengandalkan Tuhan dan menceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, tempat curhat satu-satunya yang teraman dalam hidup kita hanya Yesus. Tempat curhat satu-satunya yang gak pernah bisa bocor, saudara. Mungkin pergumulan saudara, gimana kalau orang lain sampai tahu? Bagaimana kalau saya cerita seperti ini, saudara takut untuk cerita Anda bocor? Datang kepada Tuhan dan ceritakan segala isi hati pergumulanmu kepada Dia, karena Dia mampu untuk menolong dalam setiap kita. Saudara yang terkasih, ketika dia rindu untuk melihat, Yesus berkata, melihatlah, melihatlah, dan seketika itu juga orang buta itu melihat. Saudara, apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih, iman timbul dari pendengaran karena firman Tuhan. Saudara, orang buta pernah mendengar, kemungkinan besar pernah mendengar kisah tentang Yesus. Kemudian dia beriman bahwa Yesus mampu memulihkan, Yesus mampu menyembuhkan dalam kebutaannya. Saudara, iman yang responsif. Iman yang bukan hanya, oh saya percaya kepada Tuhan, oh saya percaya Tuhan mampu menolong saya, oh pasti Tuhan memberkati saya percaya. Tapi saudara ogah-ogahan, saudara malas bekerja, sehingga saudara selalu berkekurangan. Saudara rindu jabatan saudara, oh saya rindu naik pangkat. Tapi saudara malas-malasan bekerja, ogah-ogahan, saudara boro-boro jadi pegawai teladan. Tidak. Apa yang saudara kerjaan sangat berbanding berbalik dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam diri kita. Oh saudara, tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan rindu kita memiliki iman yang responsif. Orang buta ini mendengar tentang Yesus, kemudian dia berlari kepada Yesus. Saudara, iman yang responsif. Apa yang saudara rindukan saat ini? Pemulihan apa yang saudara ingin sekali terjadi dalam hidup saudara? Saudara beriman, Tuhan mampu melakukan segala perkara yang besar dalam hidup saudara. Namun, harus ada tindakan dalam diri kita. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itu sebabnya bagi setiap kita, mari saudara, kita memiliki iman yang responsif. Iman yang bertindak, bukan hanya ongkang-ongkang kaki, bukan hanya berleha-leha, tapi kita melakukan bagian kita. Jika kita rindu diberkati dalam hal keuangan, mari kita bekerja dengan sungguh. Pekerjaan kita juga harus jujur bagi seorang pegawai, baik itu waktu maupun keuangan. Dan dalam hubungan keluarga, saudara juga harus bertindak. Mari jadi suami yang mengasihi istri dan menjadi istri yang menghormati suami. Kasihi dan cintai anak-anak di dalam keluarga. Saya sangat percaya ketika kita melakukan hal itu, pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, hal pertama supaya hidup kita dipulihkan adalah mari kita cry out. Andalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Jadikan Dia satu-satunya tempat curhat untuk menumpahkan segala kekhawatiran hidup kita yang ada. Dan yang ketiga, miliki iman yang responsif dalam hidup kita. Doa saya, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus menyertai setiap langkah Anda. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Bapa boleh nyatakan bagi setiap kami.
Bapak, kami berdoa hari ini untuk bangsa kami Indonesia. Dari mulai presiden, wakil presiden, para pembantu presiden, baik itu menteri, DPR, MPR, sampai dengan RT, RW. Hamba-Mu juga berdoa untuk TNI, Polri, dan segenap jajarannya yang ada. Tuhan, aku berdoa Engkau memberkati pemerintahan ini. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa ini. Kasih-Mu berlimpah tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami boleh terlahir di negara ini. Kami tahu bahwa kami boleh lahir di Indonesia bukan karena kebetulan, namun ada rencana demi rencana yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, aku juga berdoa untuk tenaga medis dimanapun mereka berada, baik itu dokter, perawat, bidan, ataupun setiap orang yang bergerak di dunia medis. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, semoga mereka juga tidak jatuh dalam terpapar virus COVID-19 dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa dalam menangani virus ini, penyertaan dan perlindungan, pertolongan daripada Tuhan juga terus menyertai para tenaga medis dimanapun mereka bertugas, dimanapun mereka berada. Kasih-Mu berlimpah bagi setiap mereka Bapa. Bapak, aku juga berdoa bagi orang-orang yang hilang pengharapan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka berada di tengah situasi kondisi yang begitu menyusahkan dalam hidup mereka. Pergumulan demi pergumulan yang mereka sudah tidak tahu lagi. Sepertinya hidup ini berada di jalan buntu. Tuhan, tolong mereka. Pertolongan-Mu Kau nyatakan bagi setiap mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah pengharapan satu-satunya bagi setiap mereka. Tuhan, hamba-Mu terlalu percaya dimanapun dan siapapun yang malam hari ini atau siang pagi, waktu-waktu yang ada mereka mendengarkan siaran ini, Tuhan, biarlah campur tangan ilahi juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berkat secara khusus Tuhan boleh nyatakan bagi setiap mereka, bahkan setiap mereka yang rindu pemulihan, pertolongan-Mu terjadi bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih penyertaan-Mu yang tiada habis-habisnya. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam berkat pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan korban ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.